Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, materi ejaan bahasa Indonesia sudah selesai kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Karya tulis ilmiah atau biasa disingkat karya ilmiah atau scientific paper adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang, bisa sebuah tim, dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi yang namanya karya tulis ilmiah atau karya ilmiah itu harus memaparkan hasil penelitian, harus memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Itu yang disebut sebagai karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di dalamnya itu berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri dari karya ilmiah, yang pertama, setiap karya ilmiah itu harus mengacu pada sebuah teori sebagai landasan berpikir. Jadi harus ada teori di dalamnya. Yang kedua, ciri dari karya ilmiah adalah lugas. Lugas artinya tidak emosional, tidak bermakna tunggal, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga, logis. Karya ilmiah itu harus disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang keempat, efektif. Karya ilmiah itu harus ringkas dan padat. Yang kelima, efisien. Hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Jadi kalimatnya harus bermakna satu, tidak ambigu tadi. Kemudian ciri selanjutnya, karya ilmiah itu harus objektif, berdasarkan fakta. Jadi setiap informasi dalam karya ilmiah itu harus apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Jadi bukan ada apanya, tapi apa adanya. Dan yang terakhir, ciri dari karya ilmiah adalah sistematis. Jadi harus bersistem, baik penulisan dan pembahasannya itu harus sesuai prosedur dan sistem yang berlaku. Itu ciri dari karya ilmiah. Kemudian jenis-jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah yang pertama adalah artikel. Jadi artikel itu sebenarnya artikel itu ada dua. Jadi nanti kita bahas artikel itu ada dua. Ada artikel yang sifatnya jurnalis, ada yang artikel yang sifatnya ilmiah. Artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal. Jadi artikel itu nanti akan dimuat dalam jurnal. Jadi buku kumpulan artikel itu namanya jurnal. Jelas artikel harus ditulis berdasarkan tata cara ilmiah, mengikuti pedoman atau konversi ilmiah yang telah disepakati. Berikut ini adalah sistematika penulisan artikel. Jadi sistematika penulisan artikel yang pertama itu judul. Kemudian di bawah judul nanti ada nama penulis, biasanya ditulis tanpa gelar akademik. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan tulisan. Jadi intinya abstrak itu gambaran umum tentang isi artikel itu. Kemudian ada kata kunci 3-5 kata. Kemudian nanti ada pendahuluan. Pendahuluan nanti berisi tentang latar belakang masalah dan rumusan singkat. Kemudian ada kerangka teori. Karena yang sifatnya ilmiah itu harus mengacu pada teori, maka harus ada teori di dalam penulisan artikel ilmiah. Setelah teori ada pembahasan. Pembahasan itu berupa kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, atau sikap penulis itu ada di pembahasan.
Kemudian ada penutup. Penutupnya berupa simpulan dari hal-hal yang ditulis. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau daftar rujukan atau referensi. Ini adalah sistematika artikel. Jadi jenis karya ilmiah yang pertama adalah artikel. Kemudian yang kedua adalah makalah. Untuk makalah mungkin mahasiswa tidak asing lagi karena memang sering membuat makalah di tugas-tugas mata kuliah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu permasalahan yang pembahasannya berdasarkan data empiris di lapangan. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas. Ini jenis karya ilmiah yang kedua. Sistematika pembuatan makalah. Jadi ada pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Untuk makalah terdiri atas dua jenis sebenarnya. Makalah dibagi lagi menjadi dua jenis. Ada makalah panjang dan ada makalah pendek. Kalau makalah panjang itu biasanya lebih dari 20 halaman. Kalau yang pendek berarti kurang dari 20 halaman. Untuk sistematika sama, isinya pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Ini adalah jenis karya ilmiah yang kedua. Yang ketiga adalah kertas kerja atau work paper. Sebenarnya kertas kerja itu sama dengan makalah. Jadi intinya di dalam kertas kerja itu hampir mirip dengan makalah. Namun dibuat dengan analisis yang lebih tajam, lebih detail. Kemudian jenis yang keempat adalah paper. Sama juga dengan makalah. Karena paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa. Jadi paper ya makalah, tapi lebih ke arah tugas yang dibuat oleh mahasiswa S1, S2, atau S3. Yang kelima, jenis karya ilmiah yang kelima adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah untuk mahasiswa dalam menyelesaikan jenjang S1. Jadi skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Kalau sistematika itu disesuaikan dengan tempat mahasiswa belajar. Kalau kita di Unko nanti punya sistematika sendiri. Itu skripsi, jenis karya ilmiah yang kelima. Kemudian yang keenam adalah tesis dan yang ketujuh adalah disertasi. Jadi kalau skripsi itu untuk mahasiswa S1 untuk sarjana, kalau tesis itu untuk pasca sarjana atau S2, untuk disertasi itu pasca sarjana S3. Nah, jadi untuk mahasiswa yang meraih gelar doktor itu harus menulis disertasi. Jadi skripsi, tesis, disertasi itu karya tulis ilmiah bagi mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1, S2, dan S3. Jenis karya ilmiah yang terakhir yaitu artikel ilmiah populer. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, selain ada artikel ilmiah, ada juga artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya populer. Bahasa media atau bahasa jurnalistik. Biasanya artikel seperti ini dimuat di media massa. Baik, ini adalah jenis-jenis karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.